Shalom penonton setia channel Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ibu Isabella. Saya tinggal di Ciledug, Kabupaten Cirebon Timur. Pada hari ini, saya akan memberikan sedikit kesaksian bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami menikah di bulan Juni tahun 2021. Pada saat itu, kasus COVID sedang sangat tinggi-tingginya. Tapi puji Tuhan, acara boleh berlangsung dengan baik. Walaupun 1 bulan setelah kami menikah, kami harus merasakan namanya virus corona. Tapi kami berpikir bahwa penyakit yang saat itu sedang kami derita merupakan waktu untuk kami berbulan madu, karena tidak ada satupun orang yang datang mengunjungi kami. Waktu berlalu, tidak terasa sudah 6 bulan kami menikah, tapi saya masih belum hamil juga. Padahal sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada kami. Menanyakan apakah saya sudah hamil atau belum, apakah kami menunda, dan lain sebagainya. Bahkan sempat beberapa orang mengelus perut saya sambil bertanya apakah saya sedang hamil, oleh karena perut saya yang tampak membuncit, padahal saya sedang kekenyangan makan. Jujur, pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat saya sedih. Sampai pada akhirnya, kami berdua memutuskan untuk pergi ke dokter kandungan memeriksakan kondisi saya. Karena kebetulan pada saat itu juga saya sudah mengalami terlambat datang bulan untuk beberapa waktu. Jadi saya berpikir bahwa mungkin saya sedang hamil. Ketika dokter memeriksa saya, dokter mengatakan bahwa saya belum hamil. Dan keterlambatan datang bulan yang saya alami itu dipengaruhi oleh karena saya stres. Walaupun begitu, ada hal yang membuat saya bersyukur. Dokter mengatakan bahwa rahim saya sehat-sehat dan baik-baik saja. Jadi, dokter hanya meresepkan kepada saya dan suami saya beberapa vitamin untuk kami minum. Dan dokter tersebut berkata, untuk kembali lagi 3 bulan apabila saya masih belum hamil juga. Pulang dari dokter, saya terus berdoa. Saya memohon agar Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk segera memiliki anak. 3 bulan telah berlalu, dan saya masih belum hamil juga. Padahal saya sudah rutin untuk minum vitamin yang diberikan oleh dokter. Dan saya pun sudah sering sekali berdoa sampai menangis, memohon agar Tuhan segera memberikan anak di dalam rumah tangga kami. Tapi ternyata Tuhan belum menjawab doa kami. Jadi kami memutuskan untuk menunda untuk kembali ke dokter kandungan. Setelah 1 bulan kemudian, saya kembali mengalami terlambat datang bulan. Tapi kali ini, saya tidak mau terlalu banyak berharap karena saya takut kecewa. Sampai pada akhirnya, saya memutuskan untuk mengambil tes pack. Dan di situ, saya menemukan 2 garis yang menandakan bahwa saya hamil. Besoknya, saya dan suami saya langsung pergi kembali ke dokter kandungan tersebut. Ketika diperiksa, dokter mengatakan bahwa dia tidak menemukan adanya kantong kehamilan. Di situ saya merasa sedih. Dan dokter bilang bahwa kembali 1 bulan lagi untuk diperiksa. Tapi setelah pulang dari dokter, saya terus mengalami gejala-gejala seperti orang hamil. Sampai suatu hari, saya benar-benar merasa tidak kuat. Karena saya begitu lemas, mual muntah yang tidak berhenti, dan saya pun dibawa ke rumah sakit. Saya pun dirawat inap, dan kemudian saya kembali diperiksa oleh dokter kandungan yang lain. Pada saat saya dirawat di rumah sakit, saya terus mengelus perut saya sambil saya katakan, "Nak, kalau kamu memang sudah ada di dalam rahim mama, tolong kamu tunjukkan kepada dokter bahwa kamu memang ada." Besoknya, saya diperiksa oleh dokter kandungan yang lain. Dan di situ, dokter mengatakan bahwa ibu sedang hamil dan ibu boleh lihat di layar, bayinya bergerak. Selain itu, dokter juga mengatakan bahwa janin kami sehat dan aktif. Kami sangat bersyukur karena Tuhan telah menjawab doa kami. Tidak lama setelah itu, tepatnya di usia kandungan saya 5 bulan, saya dan suami saya mengalami kecelakaan motor, di mana ada becak yang menabrak
motor kami pada saat kami melakukan perjalanan menuju tempat ibadah. Saat itu suami saya luka-luka, tapi memang mujizat Tuhan itu luar biasa. Saya sama sekali tidak mengalami luka. Dan yang paling terpenting, perut saya tidak terkena benturan sama sekali. Tapi memang saat itu saya sangat syok. Dan kami pun dibawa untuk berobat. Saya langsung memeriksakan kandungan saya. Dan puji Tuhan, dokter mengatakan bahwa kandungan saya sehat dan baik-baik saja. Saya merasa sangat bersukacita dan bersyukur sekali. Padahal saya sudah sangat takut ada hal-hal yang terjadi dalam kandungan saya. Di usia kandungan yang ke-6 bulan, dokter memeriksa dan mengatakan bahwa posisi janin kami sungsang dan terlilit tali pusar 2 kali lilitan. Tapi dokter mengatakan bahwa kami tidak perlu khawatir. Setelah pulang dari dokter, saya berdoa sambil mengelus anak saya di dalam perut. Saya katakan, "Nak, berputar," supaya lilitan tersebut tidak mengganggu lehernya. Saya terus berdoa, memohon agar Tuhan selalu melindungi janin kami. Diperiksa di bulan ke-7, di bulan ke-8, sampai pada akhirnya waktu untuk melahirkan pun tiba. Dokter masih mengatakan bahwa anak kami masih terlilit tali pusar dan posisinya masih sungsang. Sehingga dokter menyarankan untuk melakukan operasi sesar. Di situ ada ketakutan tersendiri dalam diri saya. Karena ibu saya mengatakan bahwa kalau dioperasi sesar, maka saya harus siap untuk ditransfusi darah dan harus menyiapkan beberapa kantong darah. Karena pengalaman ibu saya yang dioperasi. Di tanggal 1 Desember tahun 2022, saya melakukan operasi sesar. Dan saat itu juga, papa saya tidak bisa menunggu saya untuk operasi. Karena papa saya mengikuti jaringan doa sekota. Ada kekhawatiran dalam diri saya. Saya takut pada saat saya menjalani operasi, ternyata saya membutuhkan transfusi darah. Tapi, puji Tuhan, ternyata saya tidak memerlukan transfusi darah seperti yang saya takutkan sebelumnya. Dan saya pun boleh melahirkan dengan lancar dan kami pun memberi nama anak kami Samuel Martua Sitorus, yang berarti bahwa Tuhan telah menjawab dan memberkati keluarga kami. Kami bersukacita karena Tuhan sudah mendengar dan menjawab doa kami, di mana Tuhan sudah memberikan anak di dalam rumah tangga kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya kesaksian yang saya berikan pada hari ini boleh memberikan kekuatan kepada umat-umat Tuhan yang mungkin saat ini sedang menanti momongan di dalam rumah tangganya. Tetap percaya dan tetap berdoa, Tuhan pasti akan segera memberikannya, asalkan kita terus berusaha dan yakin bahwa Tuhan akan memberikan momongan atau anak di dalam rumah tangga tepat pada waktunya. Tuhan memberkati.